Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Nurin Maulani, nomor absen 33, semester 3, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak dosen Dedi Wahyudi MPD, bertema pembelajaran sejarah Indonesia di dalam kelas. Baik, sebelumnya kepada Ibu Guru untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Baik, di sini saya akan mewawancarai bagaimana proses pembelajaran sejarah Indonesia di dalam kelas. Proses pembelajaran dalam sejarah ini terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan guru dan siswa dengan lingkungannya. Untuk itu kita harus mempersiapkan sedemikian rupa, menyiapkan lingkungan, mengatur lingkungan, sehingga dalam pembelajaran itu bisa terjadi dan berjalan dengan baik. Dan dengan terjadinya pembelajaran yang baik itu, maka motivasi siswa akan sangat baik untuk siswa. Nilai karakter apa saja yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran sejarah? Karakter yang harus ditanamkan kepada setiap siswa dalam pembelajaran sejarah, misalnya nilai-nilai dalam kehidupan, kemudian nilai kebangsaan, nilai nasionalisme, patriotisme, dan terutama pada rela berkorban. Itu yang harus diterapkan kepada siswa-siswa kita. Terlebih pada masa sekarang ini banyak siswa yang melakukan hal-hal negatif. Jadi untuk itu kita sebagai guru harus menanamkan karakter itu kepada siswa, terutama dalam pembelajaran sejarah ini. Metode apa saja yang digunakan dalam mengajar sejarah? Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran sejarah ini misalnya seperti metode ceramah. Kemudian saya memadukannya dengan metode-metode yang lainnya. Meskipun metode ceramah ini merupakan metode yang dulu dan tradisional, tetapi dengan metode ceramah ini siswa lebih mudah memahami tentang sejarah itu. Kemudian saya juga memasukkan metode-metode yang lain supaya siswa itu tidak pernah bosan dalam mempelajari sejarah, dan penggunaan alat-alat dan media saya terapkan dalam pembelajaran ini supaya pembelajaran sejarah ini bisa menarik siswa. Yang awalnya siswa itu tidak suka dengan pembelajaran sejarah, akhirnya siswa itu suka dengan adanya alat dan media yang saya gunakan. Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran? Sarana dan prasarana ini sangat penting dalam proses pembelajaran sejarah. Untuk itu, saya sebagai guru harus menyediakan sarana dan prasarana itu kepada siswa. Karena dengan adanya sarana dan prasarana ini dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Dan dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dan tersedia, siswa itu dalam pembelajaran dapat termotivasi dengan baik. Sehingga ketika siswa termotivasi dengan baik, maka pembelajaran sejarah akan masuk pada diri siswa itu sendiri. Pentingkah pendidikan karakter yang ditetapkan dalam pembelajaran sejarah? Sangat penting sekali pendidikan sejarah ini, apalagi di era globalisasi ini banyak remaja-remaja kita, banyak siswa kita yang selalu melakukan hal-hal negatif. Jadi sangat penting sekali mengajarkan sejarah ini dan mengajarkan karakter kepada siswa pada masa sekarang ini. Dengan menanamkan karakter yang baik kepada diri siswa, maka perubahan siswa akan menjadi lebih baik. Harapan apa saja yang diinginkan dari pembelajaran sejarah ini? Harapan yang diinginkan dalam pembelajaran sejarah
supaya siswa itu bisa mengetahui dari masa ke masa perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian supaya siswa itu bisa mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu yang saya harapkan dari pembelajaran sejarah ini yang diterapkan kepada siswa. Hal apa saja yang harus disiapkan untuk menerapkan tujuan pendidikan sejarah? Hal yang harus disiapkan untuk menerapkan tujuan pembelajaran sejarah yaitu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa, dan kemudian harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan untuk mengetahui dan memahami dan mengkaji setiap perubahan yang terjadi. Apa tujuan pendidikan dalam pembelajaran sejarah? Tujuan dari pendidikan dalam pembelajaran sejarah yaitu mampu mengklasifikasi perkembangan masyarakat untuk menjelaskan proses berkelanjutan dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek dalam kehidupan, misalnya dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Apakah ada kendala dalam proses mengajar sejarah? Untuk kendala dalam pembelajaran sejarah ini tidak ada, karena dalam pembelajaran sejarah ini saya membelajarkan kepada siswa itu dengan baik, dan siswa antusias sekali dalam pembelajaran sejarah ini karena saya memadukan metode-metode dan penggunaan media-media itu, sehingga tidak ada kendala sama sekali dalam pembelajaran sejarah ini. Metode apa saja yang digunakan saat ini dalam pembelajaran sejarah? Metode yang saat ini saya pelajarkan kepada siswa dalam pembelajaran sejarah yaitu mengkaji materi pelajaran yang akan saya ajarkan kepada siswa terlebih dahulu dengan memilah-milah materi yang diperlukan untuk diajarkan sekarang. Kemudian memilih materi yang dapat dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa. Karena dengan mengaitkan dengan konteks kehidupan siswa, maka pembelajaran sejarah ini dapat bermakna bagi siswa itu sendiri. Karena pada pembelajaran sekarang ini, pada kurikulum pembelajaran ini, siswa itu dalam pembelajaran harus bermakna. Dan akan terjadi perubahan tingkah laku pada siswa itu sendiri, tentunya tingkah laku yang lebih baik untuk selanjutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya bisa tahu apa itu pembelajaran sejarah Indonesia di dalam kelas. Terima kasih juga Adik. Saya juga senang sudah dipercayai untuk diwawancarai. Terima kasih sekali lagi.